Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. ثم أما بعد. Apakah suara saya jelas didengar Bapak Ibu? Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita hingga saat ini. Dengan kita mengucap alhamdulillah, yakin Allah akan memberikan kepada kita lebih baik daripada apa yang telah kita dapat. Salawat dan salam kita junjungkan kepada Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Melanjutkan kajian sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siang ini saya akan menyampaikan tantangan dakwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tema pencemaran nama baik. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah ketika umur 35 tahun saat terjadi pertikaian siapakah yang akan meletakkan Hajar Aswad di tempatnya. Setelah adanya renovasi, maka Ka'bah selesai, batu ataupun Hajar Aswad harus diletakkan di tempat semula. Terjadi pertikaian, bahkan akan terjadi pertumpahan darah. Namun kemudian ada yang mengusulkan, dan ketika nama ini disebut, semuanya sepakat mengatakan, hadzal aminu radina bihi. Pertikaian yang terjadi hanya untuk meletakkan Hajar Aswad. Lalu ada yang mengusulkan nama, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka sepakat mengatakan, hadzal amin, inilah al-amin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Radina bih, kami rela dia yang meletakkan Hajar Aswad. Berarti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam namanya dikenal dengan Al-Amin, dan ini adalah nama yang baik. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat dakwah secara terang-terangan sekitar umur Rasulullah 43 tahun, Rasulullah menyampaikan dakwah secara terang-terangan. Tantangan yang pertama sudah saya sampaikan, ini tantangan yang kedua dalam dakwah Rasulullah ketika Rasulullah berdakwah secara terang-terangan. Apa yang mereka lakukan? Berkumpullah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Walid bin Al-Mughirah bersama orang-orang Quraisy. Al-Walid bin Al-Mughirah adalah bapak daripada Khalid bin Al-Walid bin Al-Mughirah. Dan Al-Walid bin Al-Mughirah ini adalah sosok terhormat di kalangan Quraisy. Dan dia adalah sosok yang mengetahui bahasa dengan baik. Mengetahui bahwasanya ini adalah bahasa Arab, ini sumber bahasanya dari sini, tahu. Walid bin Al-Mughirah. Berkumpullah mereka menjelang musim haji. Nah, ini kita sudah masuk musim haji. Berkumpullah orang-orang Quraisy ini dipimpin oleh Walid bin Al-Mughirah menjelang musim haji. Dan disampaikanlah oleh Walid bin Mughirah kepada yang hadir ketika itu orang-orang Quraisy, akan datang ini masa musim haji. Dan kita sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai orang-orang yang datang di musim haji mereka mendengarkan apa yang disampaikan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka nanti mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Walid bin Al-Mughirah. Maka kita sepakat untuk mencari satu kata yang dengan kata ini nanti kita sebarluaskan tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sepakati kata apa, lalu kemudian kita sebarkan. Jangan sampai di antara kita ini ada yang menyebarkan selain daripada apa yang kita sepakati.
Karena musim haji akan tiba, orang-orang Arab akan datang, maka kita sebarkan kata-kata buruk tentang Nabi Muhammad SAW. Maka Bapak Ibu, saya sampaikan tentang pencemaran nama baik. Rasulullah sudah dikenal dengan Al-Amin, namun hanya karena berdakwah secara terang-terangan, menyampaikan kebaikan, menyampaikan kebenaran, mereka berkumpul untuk sepakat mencari kata. Kata apa yang pas? Kata orang-orang yang hadir dari kalangan Quraisy, Qul anta ya Aba Abdi Syams. Ente ajalah Walid bin Al-Mughirah, kunyahnya Abu Abdi Asyams. Abu Abdi Asyams kalau kita mengikuti kaidah bahasa Arab. Engkau ajalah yang mengungkapkan kata apa yang sesuai, yang nanti kita sebarkan. Al-Walid bin Al-Mughirah mengatakan, Qulu antum. Kalian dulu katakan. Maka ada yang mengatakan begini Bapak Ibu, naqulu kahin. Kita sebarkan kata Muhammad itu adalah dukun. Kata Al-Walid bin Al-Mughirah, pakar bahasa, kahin, enggak pas kalau kita katakan Muhammad itu dukun. Karena tak ada kata-kata yang keluar seorang dukun yang komat kamit. Karena ungkapan Nabi Muhammad SAW jelas, ayat Al-Quran. Rasulullah tak berkata, tak ada ya Pak ya. Karena ungkapan Rasulullah jelas. Maka Al-Walid bin Al-Mughirah mengatakan, no, jangan ini, tidak sesuai. Lalu ada yang mengatakan syair. Kita sebarluaskan saja bahwa Muhammad itu adalah penyair. Kata Walid bin Mughirah, tidak tepat. Karena kalian tahu yang nama syair itu ada rajaz, ada qarid, ada maqbud, ada mabsud. Itu istilah dalam syair bahasa Arab. Jadi kalau ujungnya A, berarti A terus sampai ke bawah. Kalau ujungnya tak marbutah, sampai ke bawah tak marbutah. Enggak, Rasulullah ungkapannya tak seperti itu. Karena Walid bin Mughirah ini memang pakar bahasa Bapak Ibu. Lalu ada yang mengusulkan kalau gitu kita sebarluaskan bahwasanya Muhammad itu adalah sahir, tukang sihir. Kata Walid bin Mughirah, tidak, Muhammad bukan tukang sihir. Tak pernah kita melihat dia menggunakan kalung yang di situ banyak batu-batunya itu, dan tak pernah kita melihat dia meniup. Tak pernah. Yang diungkapkannya adalah jelas. Bingunglah yang menyampaikan itu Pak. Apalagi yang mau kami usulkan ini. Maka ada yang mengusulkan lagi, dan ini lebih parah. Naqulu majnun. Kita katakan ajalah Muhammad itu majnun, paham ya Bapak Ibu ya? Kalau majnun paham kita. Gila. Ini lebih parah lagi nih. Pertama, kahin, dukun. Yang kedua, apa tadi Pak? Penyair. Yang ketiga, tukang sihir. Yang keempat, gila. Kata Walid bin Mughirah, gila. Muhammad tidak gila. Terus apa wahai Walid? Yang kita sepakati kata-kata agar kata-kata ini kita sebarkan sebagai pencemaran nama baik Nabi Muhammad. Kalau istilah sekarang, penistaan agama. Jadi dari dulu sudah ada itu Pak, metode untuk menjelekkan seseorang, untuk mencemar nama baik seseorang, itu sudah ada dari dulu. Untuk mencemarkan nama baik ulama sudah ada dari dulu. Macam-macam ini, ada 4 macam. Namun Walid bin Mughirah kemudian menyimpulkan, sesungguhnya kalian tahu, semua yang kalian sebut itu tak ada yang sesuai dengan Muhammad. Coba bayangkan Bapak Ibu. Walid bin Mughirah seorang pakar bahasa, dia Muhammad tidak menyampaikan seperti apa yang kalian sebutkan. Dan kalian tahu bahwasanya apa yang kalian sebutkan itu semuanya adalah batil, salah. Yang dekat-dekat mirip lah kita pilih ya, gitu pula kan. Karena Al-Walid bin Mughirah menegaskan, inna
fi kalamihi la halawah. Sesungguhnya pada perkataan Rasulullah itu manis. Ke bawah dia mengakar, ke atas dia berbuah dengan buah yang manis. Dipuji Pak oleh Al-Walid bin Al-Mughirah. Walid bin Mughirah bukan orang sembarangan. Dia tahu bahasa itu. Kalau dia mengatakan memang itu manis, memang. Namun kufur yang ada di dalam hati itu yang membuat dia akhirnya mencari-cari. Nah, ini dia, mencari-cari. Dia tahu itu benar, tapi mencari-cari apa kira-kira yang pas. Kufur itu artinya tertutup, hati tertutup. Udahlah kalau begitu kita sepakati aja untuk kita sebarluaskan pada musim haji. Coba Bapak Ibu lihat dan dengarkan. Mereka menentukan waktu kapan kata-kata ini dikeluarkan. Pertama, mencari kata-kata yang kira-kira pas sebagai bentuk pencemaran nama baik. Kedua, kapan kata-kata ini disebarkan. Karena kalau kata-kata ini disebarkan pada waktu yang tidak pas, tak begitu menyebar. Kapan pilihan waktunya? Pada musim haji di mana orang-orang banyak datang. Masya Allah. Jadi tidak ada kata-kata yang keluar, kata-kata buruk tentang orang yang mengajak kebaikan, kecuali menurut saya itu sudah diatur. Kata apa yang kita sampaikan, kapan waktunya kita keluarkan kata-kata ini. Maka mereka pun sepakat untuk menyebarluaskan Muhammad adalah tukang sihir. Itu kata Walid bin Mughirah. Ini kira-kira yang dekat tukang sihir lah. Karena tukang sihir itu dia bisa memisahkan antara anak dengan bapaknya, antara saudara dengan saudaranya. Itu tukang sihir kan Pak ya. Dilihat muka kita, ini bukan saudara saya ini, kena sihir deh. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kesepakatan ini disepakati oleh semua yang hadir. Namun ternyata yang tersebar adalah Muhammad kahin. Ada yang menyebarkan itu dukun, ada juga yang menyebarkan Muhammad penyair, ada juga yang menyebarkan Nabi Muhammad tukang sihir, ada juga yang menyebarkan Nabi Muhammad majnun. Majnun, asal kata majnun ini adalah jin. Orang kemasukan jin itu seperti orang gila. Kemasukan jin, orang kemasukan jin. Assalamualaikum. Tengoknya aja kita, tak dijawab salam kita. Kayak orang-orang bingung ya. Karena kemasukan jin. Maka asal kata majnun dari jin, seperti orang gila. Maka Rasulullah dituduh juga, dan bentuk pencemaran nama baiknya adalah gila. Apakah semua kata-kata ini tersebar? Tersebar. Apakah kata-kata yang tersebar ini berpengaruh baik atau berpengaruh buruk? Nah, ini perlu waktu juga saya ingin menyampaikannya. Sementara alam sudah berbunyi, semua sudah selesai sholat sunnah. Maka apa efek dari pencemaran nama baik ini terhadap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah berakibat positif ataupun negatif? Insya Allah panjang umur, sehat walafiat, kita akan lanjutkan pada 2 pekan ke depan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada kurang dan salah. Hanya kepada Allah kita semua minta ampunan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.